Nanti anak-anak gimana Mas? Balasku. Nanti biar ibu aja yang jaga anak-anak, ucap Mas Fajar. Ya udah Mas, balasku. Dengan berat hati, aku harus menyetujui permintaan Mas Fajar. Sekitar pukul 9 malam, anak-anak dan ibu mertuaku pulang. Kini hanya tinggal aku dan Mas Fajar. Jadi, kamu sudah tahu Mur, ucap Mas Fajar. Perkataan Mas Fajar itu sontak membuatku kaget. Perkataan Mas Fajar itu sontak membuatku kaget. Apa ibu yang cerita? Tanyaku. Ibu udah cerita semua Mur, termasuk kamu yang gak mau kasih pinjam uang. Apa ibu cerita alasan murni gak mau kasih pinjam uang? Tanyaku lagi. Iya, intinya kamu gak mau Mas sembuhkan, ucap Mas Fajar. Astagfirullah, setiap hari Murni doain Mas biar cepat sembuh. Sekarang Mas malah nuduh Murni begitu, ucapku. Kalau begitu, kenapa kamu gak mau pinjemin ibu uang? Ucap ibu mertuaku. Mas sudah tahu kan uangnya untuk dibeliin apa? Iya, Mas sudah tahu. Jadi ngapain Mas tanya ke Murni? Mas sudah tahu juga kan kalau itu dosa besar. Allah Maha Pengampun Mur, nanti bisa taubat. Yang penting Mas dan keluarga kita aman dulu dari kejaran jin pesugihan, ucap Mas Fajar. Astagfirullah, Mas jangan lupa kalau Allah Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk niat buruk Mas itu. Ingat Mas, azab Allah itu pedih. Sebagian sudah Mas rasakan saat di tanah suci. Itu baru azab dunia. Lalu bagaimana dengan azab di akhirat nanti? Ucapku. Sudah, kamu jangan ceramah, ucap Mas Fajar. Sebagai istri, Murni wajib mengingatkan Mas sebelum semuanya terlambat Mas, ucapku. Apa? Maksud kamu apa Mur? Kamu mau mendoakan Mas cepat-cepat mati? Ucap Mas Fajar. Murni gak bilang begitu, elaku. Sudah capek ngomong sama kamu Mur. Mas Fajar memalingkan wajah. Kutatap punggungnya. Orang yang sangat kucintai ternyata sudah jatuh terlalu dalam, hingga berani-berani ingin mempermainkan Allah. Ya Allah, berikanlah suamiku hidayah, ucapku dalam hati, diikuti air mata yang menggenang di pelupuk mata. Mas Fajar membalikkan badan, buru-buru kuseka air mata sebelum ia melihatnya. Kamu gak ngalamin apa yang Mas alamin, ucap Mas Fajar. Semua yang Mas alami itu memang karena perbuatan Mas sendiri, ucapku. Mas ngelakuin itu semua demi anak. Apalagi waktu itu gak ada pilihan lagi Mur. Banyak pilihan lain Mas, tapi Mas terlalu mengikuti bujuk rayu setan, balasku. Coba Mas pikirin, gimana kalau anak-anak sampai tahu, sambungku. Makanya kamu harus bisa jaga rahasia, jawab Mas Fajar. Sebaik-baiknya menyimpan bangkai pasti akan tercium juga. Wawan sudah mulai curiga semenjak ngalamin kejadian-kejadian aneh akhir ini. Malahan kemarin dia sampai kesurupan dan mau bunuh diri Mas, ucapku. Mas Fajar terlihat terkejut. Sepertinya ibu mertuaku belum menceritakan bagian itu. Apa ibu gak cerita? Tanyaku memastikan. Ibu gak cerita. Sekali ini aja Mas. Murni minta Mas jujur. Ceritakan semua yang sudah Mas lakuin selama ini. Soalnya perempuan itu sudah mulai mengancam anak-anak, ucapku kepada Mas Fajar. Mas Fajar terdiam menatapku lumayan lama. Waktu itu Mas benar-benar terpaksa selama beberapa hari mencari pinjaman, tapi gak ada satupun yang ngasih. Mas Firman dan ibu gak bisa bantu banyak, apalagi biaya rumah sakit terus membengkak. Akhirnya ibu ngenalin Mas sama Pak Endi. Dia salah satu paranormal yang lumayan terkenal di tempat itu. Dari sana Mas diajak pergi ke Gunung Gede untuk ngelakuin perjanjian sama wanita kelelawar itu, ucap Mas Fajar. Sudah kuduga ibu mertuaku berbohong saat bilang Pak Endi adalah guru ngaji. Dari penampilannya saja sudah tidak cocok dengan titel itu. Wanita kelelawar? Tanyaku. Dia
Wanita yang dilihat Wawan dan ramah. Wujudnya asli setengah manusia dan setengah kelelawar, balasnya. Dia menawarkan kekayaan, tapi sebagai imbalannya, Mas harus ngasih tumbal ayam cemani dan kepala kerbau tiap bulannya. Sambungnya. Bagaimana kalau tumbalnya nggak dikasih, Mas? Tanyaku. Dia pasti marah besar. Terus coba celakain keluarga kita. Bisa-bisa salah satu dari kita bakal jadi tumbal pengganti. Apa Mas takut sama dia? Tanyaku. Dia kuat, Mur. Mas takut dia incer anak-anak kita. Jawab Mas Fajar. Tapi kan dia sudah hampir celakain Wawan sama Rima, Mas. Apa Mas masih mau kerja sama dengan dia? Tanyaku. Sekarang sudah gak akan lagi, Mur. Ibu bilang dia sudah ngasih permintaannya. Astagfirullah. Berarti ini bakal terus berlanjut. Apa Mas gak takut sama murka Allah? Mas takut, Mur. Tapi Mas juga capek disiksa sama dia. Disiksa gimana, Mas? Mas Fajar pun mulai bercerita. Semuanya berawal dari rencana keberangkatannya ke Tanah Suci. Jujur, Mas sebenarnya gak mau pergi haji. Tapi Mas gak enak nolak ajakan Ustadz Kaidir terus. Jawabnya. Dengan terpaksa, Mas Fajar akhirnya pergi ke Tanah Suci. Walaupun ibu mertuaku sudah melarangnya. Pak Endi bilang sebelum berangkat harus dilepasin dulu. Ucap Mas Fajar. Apanya yang dilepasin, Mas? Tanyaku. Si wanita kelelawar itu. Dia sering ikut sama Mas. Bahaya kalau dia sampai ikut sampai Mekah. Hal yang dikhawatirkan Pak Endi pun terjadi. Tanpa disadari olehnya, si wanita kelelawar itu ikut ke Mekah. Alhasil di sana menjadi bulan-bulanan jin muslim penjaga tempat-tempat suci. Mas lihat dia disiksa, Mur, dipukul, diseret, dan dicambuk. Semua yang dirasain, Mas juga rasain. Ucap Mas Fajar. Di perjalanan pulang, Ustadz Kaidir menawarkan untuk melepas jerat pesugihan itu. Mas Fajar sudah mengiyakan, tapi ternyata itu hanya basa-basi saja. Setibanya di rumah, Mas Fajar malah bercerita pada ibu mertuaku. Alhasil, mereka melakukan ritual tambahan untuk permintaan maaf. Anak buah si wanita kelelawar itu marah besar. Waktu itu dia pulang ke sini dalam kondisi mengenaskan. Ucapnya. Ritual permintaan maaf sudah dilakukan. Namun itu saja tidak cukup. Si wanita kelelawar malah minta lebih. Dia minta salah satu dari anak kita, Mur. Astagfirullah. Spontan aku beristighfar. Selama beberapa hari Pak Endi melakukan perundingan, tapi tidak membuahkan hasil. Para jin pesugihan yang ingin balas dendam itu terus menyerang Mas Fajar. Hingga akhirnya mereka bawa Mas ke tempatnya. Apa, Mas? Bawa gimana? Tanyaku. Ini mungkin gak masuk akal, Mur, tapi benar-benar kejadian. Jiwa alias sukma Mas dibawa sama mereka ke tempat penyiksaan. Jawab Mas Fajar. Ya Allah, di tempat itu Mas disiksa habis-habisan, diikat pakai rantai, ditarik-tarik kayak kambing, dicambuk pakai pecut berduri, sampai harus berjalan di bara api. Rasanya kayak mimpi, Mur. Cuman sakitnya masih kerasa. Ucap Mas Fajar. Apa itu Mas pernah ke rumah? Tanyaku. Soalnya ceritanya mirip dengan yang kulihat sehari setelah Mas Fajar koma. Iya, dia beberapa kali bawa Mas ke rumah. Di sana, Mas berusaha minta tolong ke kamu dan anak-anak. Jawab Mas Fajar. Ya Allah, ternyata benar. Apanya yang benar, Mur? Tanya Mas Fajar. Aku pun menceritakan semua kejadian setelah Mas Fajar koma. Jadi kamu sama Wawan lihat? Ucap Mas Fajar. Iya, Mas, saya lihat. Jawabku. Si wanita kelelawar itu datang menemui Mas Fajar. Ia membawa Mas Fajar pergi dari tempat itu. Tak lama Mas Fajar pun bangun dari koma. Kenapa dia nolongin Mas? Tanyaku. Yang jelas dia sempat bilang kalau permintaannya sudah disetujui. Ayam cemani dan kepala kerbau itu maksudnya. Tanyaku. Iya, Mur, jawabnya. Apa Mas gak pernah berpikir untuk melepas dari wanita kelelawar itu? Tanyaku. Sempat terlintas, tapi dia selalu tahu, Mur. Terus datang buat ancam Mas. Jawabnya. Sekarang pertanyaannya murni ganti.
Apa Mas mau terbebas dari pesugihan itu? Tanyaku. Mau Mur, tapi susah. Sekarang tidak ada pilihan lain, ucap Mas Fajar. Tidak ada gimana Mas? Tanyaku. Kalau Mas Fajar berhenti sekarang, semua yang sudah Mas dapetin selama ini bakal diambil lagi, ucap Mas Fajar. Murni ikhlas Mas, daripada harus ngasih makan anak-anak pakai uang haram, ucapku. Terus anak-anak gimana? Insya Allah mereka juga ikhlas Mas. Yang paling penting Mas mau bebas dari pesugihannya itu. Urusan rezeki kita bisa mulai dari awal lagi kayak dulu. Mas Fajar terdiam. Sepertinya ia memikirkan ucapanku. Emang kamu tahu gimana cara terbebas dari jeratan pesugihan? Tanya Mas Fajar. Nanti Murni tanyain ke Ustadz Kaidir. Insya Allah beliau punya solusinya. Sekarang tinggal balik ke Mas sendiri. Iya Mur, Mas mau Mur. Mas juga sudah capek terus dikejar-kejar mereka. Ya udah, besok Murni telepon Ustadz Kaidir. Sekarang sudah mau tengah malam, mending Mas istirahat dulu, ucapku. Aku berpindah ke sofa yang agak panjang untuk dijadikan tempat tidur. Sementara Mas Fajar sudah mulai menutup matanya. Tak lama kami berdua pun tertidur. Keesokan paginya, aku langsung menghubungi Ustadz Kaidir dan Mas Firman. Mereka pun bersedia membantu Mas Fajar terlepas dari jerat pesugihan. Rencananya nanti malam mereka akan datang ke rumah sakit. Mas, Murni pulang ke rumah dulu ya. Soalnya gerah, belum mandi sama ganti baju, ucapku. Setibanya di rumah, Wawan sudah menyambutku di ruang tengah. Rama sama Rima sudah berangkat sekolah, Wan? Tanyaku. Sudah, tadi diantar nenek, balasnya. Bu, hari ini jadi ke rumah sakit lagi kan? Sambungnya. Kayaknya besok aja Wan. Soalnya nanti malam Bapak mau ketemu Ustadz Kaidir, balasku. Iya Bu, baik. Aku masuk ke dalam kamar. Hawa panas langsung menyergap. Segera ku nyalakan pendingin ruangan. Setelah mandi, aku merebahkan diri sebentar di atas tempat tidur. Tanpa sadar, aku pun tertidur. Murni, bisik seseorang. Perlahan ku buka mata. Di hadapanku sudah berdiri sosok yang menakutkan. Seluruh tubuhnya berwarna hitam. Matanya merah, mulutnya besar, dengan gigi taring memanjang. Rambutnya terurai hingga ke lantai. Tangannya besar dengan kuku panjang. Yang membuatnya lebih menakutkan adalah sayap yang sangat besar, hingga memenuhi kamar. Jangan ikut campur jika tidak mau mati, herdiknya. Sontak aku langsung terbangun dari tidur. Berkali-kali membaca istighfar. Apa itu wujud asli dari wanita kelelawar? Aku beranjak dari tempat tidur, pergi keluar kamar. Jam dinding di ruang tengah menunjukkan pukul 12 siang. Sepertinya Wawan sudah berangkat kuliah. Bergegas, aku pergi ke kamar mandi, mencuci muka, lalu pergi ke toko. Dan di toko, aku hanya mampir sebentar. Kemudian pergi menjemput Rama dan Rima di sekolah dan kembali ke toko. Yes, tolong jagain Rima dan Rama sebentar ya. Ibu mau sholat dulu, ucapku. Iya Bu, balasnya. Pukul 4 sore, aku, Rama dan Rima pulang ke rumah. Terlihat mobil Wawan sudah ada di halaman depan. Assalamualaikum, salamku saat memasuki rumah. Waalaikumsalam, balas Wawan. Sudah pulang Wan? Ucapku. Iya Bu, tadi cuma 2 mata kuliah saja, jawabnya. Aku mengantar Rima dan Rama ke kamarnya, lalu mengganti baju mereka dan menemani mereka tidur. Setelah itu, pergi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Bu, dari tadi teleponnya bunyi, ucap Wawan saat ku melewati ke ruang tengah. Oh ya, handphonenya masih ada di tas, balasku seraya masuk ke dalam kamar. Ku ambil ponsel di dalam tas. Nama Ustadz Kaidir muncul di layar. Ku letakkan ponsel di atas nakas, lalu mengambil mukena yang kugantungkan dekat pintu. Ku kenakan mukena itu, menggelar sajadah dan mulai sholat. Ya Allah, ucapku dalam hati saat tubuh ini merasakan gatal yang luar biasa. Sulit rasanya kusuk dalam situasi seperti ini. Rasa gatal itu semakin menjadi-jadi. Kini seakan-akan menjalar ke seluruh tubuh. Aku pun tak henti-hentinya menggaruk. Wan, Wawan, panggilku.
Iya bu, sahutnya. Wan, sini Wan, panggilku. Wawan membuka pintu, lalu masuk ke dalam kamar. Astagfirullah, ucapnya saat melihatku. Ibu kenapa? Tanyanya. Nggak tahu Wan, badan ibu gatal banget. Balasku masih terus menggaruk-garuk wajah dan anggota tubuh lainnya. Aku bangkit melihat cermin. Benar, wajahku terlihat memerah. Ya Allah, panas. Kini, rasa gatal itu berubah menjadi panas. Ibu lepas mukenanya, suruh Wawan. Ternyata badanku sudah dipenuhi ruam-ruam merah. Ya Allah, kenapa ini? Ucapku. Itu apa bu? Tanya Wawan sambil menuju bajuku. Kulihat ada serbuk berwarna hitam mengotori bajuku. Ini apa ya Wan? Tanyaku sembari memegang serbuk hitam itu. Tak lama, jemariku terasa sangat gatal. Ibu, mending ke kamar mandi, terus ganti baju, suruh Wawan. Aku berlari ke kamar mandi dan mengganti baju. Beberapa kali ku basuh tubuh ini dengan air, tapi rasa panasnya tak juga hilang. Wan, tolong teleponin Pak Ustadz Aidir, ucapku. Assalamualaikum, ucap Wawan yang sedang menelpon sembari menghampiriku. Waalaikumsalam, balas suara dari balik telepon. Wawan menyerahkan ponselnya kepadaku. Assalamualaikum Pak Ustadz, ucapku memberi salam. Waalaikumsalam Mur, tadi saya telepon tidak diangkat-angkat, balasnya. Maaf Pak Ustadz, jawabku. Oh ya, saya cuma mau ngasih tahu kalau hari ini tidak bisa pergi ke rumah sakit. Soalnya kaki saya terkilir jatuh di kamar mandi Pak. Innalillahi. Pak Ustadz, saya boleh minta tolong gak? Tanyaku. Iya Mur, minta tolong apa? Jawab Pak Ustadz. Di dalam mukena saya ada serbuk hitam yang kalau kena badan rasanya gatal banget Pak. Tanyaku kepada Pak Ustadz, masih berusaha menahan rasa panas di tubuh. Sebelumnya kamu ngerasa ada sesuatu yang janggal, ucap Pak Ustadz. Sebelumnya murni cuma mimpi kedatangan makhluk seram Pak, ucapku. Ini mungkin ulah dia. Sekarang kamu ambil segelas air, perintah Ustadz Kaidir. Wawan yang mendengar langsung mengambil air di dapur, kemudian menyerahkannya kepadaku. Sudah Pak Ustadz. Iya, deketin ke handphonenya. Ustadz Kaidir mulai membacakan ayat-ayat suci, lebih ke ayat-ayat ruqyah, dengan beberapa tambahan lainnya. Setelah selesai, ia memintaku untuk segera meminumnya. Sebagian lainnya diusapkan pada bagian tubuh yang terasa panas. Alhamdulillah, setelah melakukan perintah Ustadz Kaidir, rasa panasnya perlahan menghilang. Gimana Mur? Tanya Ustadz Kaidir. Alhamdulillah Pak Ustadz, panasnya agak berkurang, jawabku. Kalau panasnya masih berlanjut, kamu ulangi aja bacaan tadi. Nanti saya kirim pesan ayat-ayat apa yang harus dibacakan, ucap Pak Ustadz Kaidir. Iya Pak Ustadz, baik, jawabku. Jangan lupa terus berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan dari tangan-tangan jahat, pesan Ustadz Kaidir. Insya Allah, kalau besok kaki saya sudah membaik, nanti saya datang ke rumah sakit. Ada yang harus saya bicarakan juga Pak, ucapku kepada Pak Ustadz. Aku masih berprasangka baik pada ibu mertuaku. Semoga saja dia benar-benar tidak terlibat. Namun bila dugaan Wawan benar, maka apa yang direncanakan oleh ibu mertuaku dan Pak Endi? Apa mereka berniat mencelakaiku? Rasa panas dan gatal sudah hampir menghilang. Aku pun bangkit, berjalan menuju kamar diikuti Wawan. Mukenanya mau diapain Bu? Tanya Wawan sambil melihat mukena yang tergeletak di lantai. Nanti ibu bakar aja, jawabku. Jangan Bu, biar Wawan saja, jawab Wawan. Wawan berlari keluar kamar, lalu kembali dengan membawa beberapa kantung plastik guna melindungi tangannya. Kemudian mukena itu dimasukkan ke dalam plastik dan dibawa ke halaman. Sementara aku membersihkan sisa serbuk hitam yang ada di dekat sejadah. Terdengar suara ledakan yang cukup keras, arahnya dari luar. Bergegas, aku berlari ke sana, melihat Wawan yang sedang berdiri menjauh dari mukena yang terbakar. Ada apa Wan? Tanyaku. Gak tahu Bu, tadi itu meledak. Apa jangan-jangan dari plastiknya? Balasnya.
Ya bisa juga dari bahan mukenanya. Sudah tinggalin saja Wan, suruhku. Aku mengajak Wawan masuk ke dalam. Aku kembali ke dalam kamar, memeriksa setiap barang di sana. Khawatir serbuk hitam itu tidak hanya ditaburkan di mukenaku saja. Kubuka lemari, mulai mengecek satu persatu pakaianku. Alhamdulillah tidak ada. Wawan masuk ke dalam kamar, ikut membantuku memeriksa setiap sudut kamar. Ini apa Bu? Tanyanya sambil berdiri di samping nakas. Apa Wan? Aku tak melihat ada apa-apa. Bu, Ibu, sini deh. Aku menghampiri Wawan. Ada apa Wan? Itu, lihat Bu, ucap Wawan. Wawan menunjuk sebuah benda yang tergeletak di lantai. Bentuknya seperti bungkusan kain kecil berwarna hitam. Dapat dari mana Wan? Tanyaku. Dari dalam sarung bantal Bu. Astagfirullah. Ternyata dari bantal yang sering kupakai. Wawan berlari keluar kamar, kembali membawa kantung plastik, kemudian membawa bungkusan itu keluar kamar. Sementara aku mengikutinya dari belakang. Kemudian bungkusan itu dilempar ke tempat pembakaran mukena. Api yang tadinya sudah sangat kecil tiba-tiba menjadi besar, diikuti suara ledakan. Astagfirullah, teriakku melihat fenomena aneh tersebut. Tak lama, apinya menghilang, diikuti kepulan asap hitam yang terbang tertiup angin. Kok bisa ada orang sejahat itu sama ibu ya? Tanya Wawan. Ibu juga gak tahu Wan, jawabku. Wawan yakin ibu tahu sesuatu, tapi gak mau cerita, ucap Wawan. Aku duduk di kursi teras. Wawan sudah gede Bu. Wawan sudah bisa ngerasain perubahan sikap ibu. Ditambah beberapa kejadian aneh di rumah, ucapnya seraya duduk di sampingku. Aku menarik nafas panjang. Apakah ini saatnya menceritakan semuanya kepada Wawan? Begini Wan, mungkin yang nanti ibu ceritakan ini bakal bikin kamu kaget. Tapi ibu mohon, kamu jangan marah sama bapak, ucapku. Kenapa Wawan harus marah sama bapak? Tanyanya. Jadi selama ini bapak kamu melakukan pesugihan Wan. Ibu juga baru tahu dari Ustadz Kaidir, ucapku kepada Wawan. Ya Allah Bu, jadi semua ini hasil pesugihan, ucap Wawan. Iya Wan, semuanya. Astagfirullah, bapak. Wawan sangat marah. Kan sudah ibu bilang, kamu jangan marah-marah begitu, ucapku. Gimana gak marah Bu? Jadi selama ini Wawan hidup dari uang haram, ucap Wawan. Jangan-jangan perempuan yang bikin Wawan kesurupan itu gara-gara pesugihan, tanyanya. Aku mengangguk pelan. Pantas saja, kemarin ibu gak mau bahas masalah itu. Berarti nenek juga sudah tahu bapak ngelakuin pesugihan, ucap Wawan. Iya Wan, nenek sudah tahu, balasku. Atau jangan-jangan malah nenek juga terlibat, kayak dugaan Wawan tadi. Aku kembali mengangguk pelan. Astagfirullah Bu, bagaimana keluarga kita mau dapat keberkahan dari Allah kalau harta yang kita dapatkan dari uang haram? Terus ibu kenapa diam saja? Bentak Wawan. Tadi malam ibu dan bapak sudah berdiskusi mau melepas semuanya, ucapku. Melepas semuanya bagaimana Bu? Tanya Wawan. Rumah, mobil, toko dan sawah. Pokoknya semua benda yang berasal dari hasil pesugihan Wan, ucapku. Wawan sih gak masalah Bu, kalau perlu berhenti kuliah pun gak apa-apa. Toh uang kuliah Wawan juga pasti dari uang haram. Ibu berat sama Rama dan Rima, ucap Wawan. Iya Wan, iya, jawabku. Insya Allah nanti Wawan cari kerja, biar Rama dan Rima bisa terus sekolah. Urusan kuliah nanti bisa mulai lagi kalau udah ada rezeki lagi Bu, ucap Wawan. Ya Allah, aku tak menyangka anak sulungku bisa sedewasa ini. Ia bisa menyikapi masalah ini dengan bijak. Bu, ibu, panggil Rama yang sudah berdiri di dekat pintu. Udah bangun, balasku seraya menghampirinya. Kami semua pun masuk ke dalam, duduk di ruang tengah sambil menonton televisi. Sebuah pesan masuk di ponselku dari Mas Firman. Ia mengabarkan kalau tidak bisa datang karena anaknya mendadak sakit. Berarti malam ini aku sendirian yang harus pergi ke sana.
ada sesuatu yang harus kubicarakan dengan Mas Fajar. Mau kemana, Bu? Tanya Wawan saat ku keluar kamar dengan pakaian rapi. Ibu mau ke rumah sakit dulu. Ibu nginep? Tanya Wawan. Kalaupun nginep, paling pagi sudah pulang, Wan, ucapku. Ya udah, hati-hati, Bu, ucap Wawan. Wawan tampak tidak tertarik untuk pergi ke rumah sakit. Tidak seperti sikapnya tadi pagi yang menggebu-gebu ingin bertemu Mas Fajar. Ia juga tidak menawarkan diri untuk mengantarku ke sana. Ibu pergi dulu ya, Wan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Bu, ucap Wawan. Kurang dari 30 menit, aku sudah tiba di rumah sakit. Tak terlihat siapapun di depan kamar Mas Fajar. Aku berharap ibu mertuaku ada di dalam. Dan ku buka pintu, lalu masuk ke dalam. Hanya ada Mas Fajar yang berbaring sambil menatapku. Murni, mana Ustadz Kaidir sama Mas Firman? Tanyanya. Ustadz Kaidir sama Mas Firman gak bisa datang, Mas, jawabku. Kok mendadak banget? Katanya kemarin bisa datang, ucap Mas Fajar. Harusnya Mas tahu kenapa Ustadz Kaidir dan Mas Firman gak bisa datang. Maksudnya? Mas benar-benar gak tahu, ucap Mas Fajar. Ini ada hubungan sama wanita kelelawar itu, Mas. Dia pasti yang bikin Ustadz Kaidir jatuh di kamar mandi. Dan anak Mas Firman mendadak sakit, ucapku. Kok kamu bisa yakin itu ulah dia? Tanya Mas Fajar. Soalnya Murni juga hampir dibikin begitu, Mas. Malah lebih parah. Yang benar kamu? Tanya Mas Fajar. Jadi Mas benar-benar gak tahu tentang ini? Tanyaku. Demi Allah, Mas gak tahu, Mur, jawab Mas Fajar. Walaupun Mas Fajar mengucapkan sumpah sakral dengan menyebut nama Allah, entah mengapa hati ini masih terasa ragu. Apakah kali ini Mas Fajar berkata jujur? Gumamku dalam hati. Pintu terbuka. Aku menoleh. Ternyata ibu mertuaku yang datang. Tatapan sinis langsung kulemparkan padanya, tanpa sedikit pun keinginan untuk menyapanya. Wajahnya tampak terkejut dengan kehadiranku. Murni? Tanyanya. Iya, Bu, kenapa? Ibu kaget Murni ada di sini, sindirku. Murni yang sopan sama ibu, ucap Mas Fajar. Murni gak bermaksud kurang ajar, Mas. Tapi coba Mas tanya sama ibu, apa yang ibu lakuin kemarin di rumah, ucapku. Emangnya apa yang ibu lakuin, Murni? Tanya Mas Fajar. Ibu mertuaku berpura-pura tidak tahu. Jadi kamu nuduh ibu ngelakuin itu, Mur, ucap Mas Fajar. Ngelakuin apa sih? Ibu mertuaku masih mengelak. Ibu yang taburin serbuk hitam ke mukena Murni, terus naruh bungkusan hitam kecil di sarung bantal, kan? Tuduhku. Ya Allah, Murni, kamu kok bisa nuduh ibu begitu? Ucap ibu mertuaku. Ibu gak usah nyebut nama Allah, gak pantas. Emosiku sudah tak terkendali. Murni, Murni, Mas Fajar membentakku. Aku terdiam sejenak, menarik nafas panjang agar bisa lebih tenang. Mas, kalau bukan ibu, siapa lagi? Siapa juga yang berani bawa masuk Pak Endi ke rumah tengah malam? Ucapku. Kamu jangan ngarang cerita, Mur. Ibu mertuaku terus mengelak. Murni gak ngarang cerita, Bu. Apa perlu Murni panggilkan Wawan ke sini? Dia melihat Pak Endi masuk ke rumah tengah malam. Ngapain Pak Endi malam-malam di rumah, Bu? Ibu mertuaku terdiam. Sepertinya ia sudah terpojok. Bu, apa yang diucapin Murni benar? Tanya Mas Fajar pada ibunya. Ini semua demi kamu, Fajar. Demi Fajar gimana, Bu? Tanya Mas Fajar. Bahkan anaknya sendiri tak mengerti maksudnya. Dia marah karena ibu terlambat dan minta lebih. Jadi dari pagi kamu jadi korban. Ibu terpaksa mencari solusi lain. Aku semakin tak mengerti dengan ucapan ibu mertuaku. Begitu juga dengan Mas Fajar. Jadi korban. Jadi korban. Kalau bicara yang jelas, Bu. Mas Fajar terlihat kesal. Dia minta tumbal nyawa. Astagfirullah. Spontan aku beristighfar saat mendengar ucapannya. Jadi ibu berniat numbalin Murni? Tanyaku. Ibu mertuaku tak menjawab. Ia terus menatap Mas Fajar. Benar begitu, Bu.
Tanya Mas Fajar. Ibu mertuaku mengangguk pelan, lalu menangis. Ibu gak perlu menangis. Sekarang Fajar minta ibu pergi dari sini. Mas Fajar sepertinya tidak terpengaruh dengan air mata ibunya. Tapi Jar, ucap ibu mertuaku terisak. Pergi Bu, pergi, bentak Mas Fajar. Ibu mertuaku menatapku tajam, lalu pergi meninggalkan kamar. Maafin Mas Mur, Mas gak nyangka bakal jadi begini, isak Mas Fajar. Gak apa-apa Mas, yang penting Murni tidak apa-apa, jawabku. Apa Wawan juga tahu tentang perbuatan ibu? Tanya Mas Fajar. Dia sudah tahu semuanya Mas, jawabku. Terus apa dia marah sama Mas? Tanya Mas Fajar kembali. Mas sudah tahu kan gimana sifatnya? Dia pasti marah besar. Tapi dia masih mau terima Mas dan mulai dari awal lagi. Asal Mas bertekad gak ngulangin perbuatan itu, ucapku kepada Mas Fajar. Kali ini Mas mau bertobat Mur. Apapun resikonya, Mas akan hadapi nanti. Yang penting kamu dan anak-anak bisa terbebas dari lingkaran pesugihan ini, ucap Mas Fajar. Mataku berkaca-kaca mendengar ucapan Mas Fajar. Ternyata Allah cepat sekali mengabulkan doaku agar Mas Fajar bisa segera bertaubat. Kamu mau nginep lagi Mur? Tanyanya. Iya Mas, jawabku. Mas tidur duluan ya. Gak tahu kenapa ngantuk banget, ucap Mas Fajar. Aku pun duduk di sofa panjang dengan mata yang terus memandangi Mas Fajar. Saat ia terlihat sudah tertidur pulas, aku pun mulai membaringkan badan